Oke. Jangan coba-coba pakai digital ID ya, semua. Jangan pakai keris, sama aja itu bahasanya doang. Hah? 2026 pasar di Jakarta pakai kiri. Semuanya kan. Berarti kan ada jadwalnya. Iya. Kenapa dia ikutin jadwal? Terus kalau mau beli sesuatu mereka jualannya pakai kris, mereka kadang udah nggak ada yang mau cash loh. Ya biarin. Oh, berarti kita beli. Dia yang mampus atau kita yang mampus? Oh, Bitcoin. Bitcoin. Udah deh, sekarang ini. Bagian dari sistem apa enggak? Bagian dari sistem. Karena dia tidak akan ada kalau nggak ada cyber. Titik. Iyalah. Gak usah pusing-pusing. Dia nggak akan ada. Jangan termakan dengan propaganda atau promosi daripada influencer. Semua ada udang di balik batu. Influencer tidak akan bekerja kalau tidak ada keuntungan buat dia. Atau dia sedang memperjuangkan untuk untungnya dia. Udah. Karena selama dia menggunakan internet, maka itu akan hilang dalam waktu sekejap. Sekarang, suruh banyak-banyak orang, pancing aja dulu. Setelah datang, brut mati internetnya. Cari, uang gue mana? Uang yang mana? Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Bang, sekarang gini deh, apa tuh namanya ASN itu kan gajinya kecil. Terus ya semenjak ada sertifikasi agak lumayan juga ya. Misalnya kalau guru kayak gitu. Sertifikasi apa? Sertifikasi guru. Kan lumayan nambah penghasilan gitu ya. Sertifikasi itu kan juga ada sesuatu. Sertifikasi guru menambah penghasilan, ya? Iya kan? Emang gajinya guru berapa setelah dapat misal gaji guru ASN misalnya taruhlah kemudian 4,5 juta. Setelah dia mendapatkan sertifikasi, mungkin kalau dalam kepolisian remunerisasi atau apa namanya gitu ya. Enggak. Remunerasi itu take home pay. Itu tunjangan kinerja. Oke. Beda. Kalau sertifikasi itu beda. 3 kali gaji, Bang. Dapatnya 3 bulan sekali. Bagaimana cara memperoleh sertifikasi? Ada pelatihannya, Bang. Ada sekitar sekolahnya lagi gitu. Yang disiapkan oleh universitas tertentu yang ditunjuk sama pemerintah. Apa sertifikasi 1 mau jadi apa, 2 mau jadi apa? Maksudnya isinya apa? Enggak, biar jadi semacam kayak guru yang profesional gitu. Sudah tersertifikasi gitu. Intinya profesional atau menjadi semakin kayak robot? Tahu kalau itu, Bang. Loh iya enggak, makanya kita harus itu yang saya ajak kita apa? Galinya seperti itu loh. Gali sampai ke belakang. Gitu. Karena orang kan banyak nih. Kami butuh pendidikan gratis. Yes, saya setuju. Tapi pertanyaannya isinya bener nggak? Gitu loh. Coba zaman Nadine. Wah, anak-anak disuruh semua pakai handphone. Kerja pakai handphone. Apa? Rusak. Apanya rusak? Kognitifnya. Karena ketika seseorang menggunakan jarinya, maka di sini ada signal-signal yang membuat membuat menjadi on. Nggak bisa mikir. Makanya lihat ya, orang-orang yang ini nggak punya kepekaan. Contoh misalnya gini, kotoran ada di situ, dia cuma lihat, ya dia tahu kotor, tapi badannya nggak tergerak untuk mengambil itu. Ya. Harus dibilang, ambil itu, harus diambil. Dan kalau kita marahin, kita salahin, kita yang bego, karena apa? Dia nggak tahu kalau salah, jadi nggak boleh dimarahin. Gitu. Cuman kok gitu aja kok nggak punya apa? Istilahnya nggak ada inisiatif, nggak tergerak, gitu. Nggak bisa disalahkan, emang begitu. Itulah kenapa anak-anak disebut zaman Gen Z. Gen Z itu kayak apa namanya, generator apa buat listrik mati kan, ganti Gen Z kan. Iya, tergantung orderan, bos. Kok sedih sih? Ya kan harus diiniin, harus dicubit apa, di keng baru. Nah seperti itu. Jadi memang dibikin seperti itu oleh semua ini. Kan zaman teknologi segala macam mereka kerjanya begini aja. Kumpul. Telepon, ketemu. Saya perhatikan, begitu mereka ketemu nggak? Setelah ketemu, duduk, pesen sama-sama. Udah itu nggak ngomong, gini lagi. Dia cari temennya yang lain. Karena dia chatnya sama orang lain. Bukan dia sama temennya situ. Nggak ada yang dibahas. Nggak dibahas. Cuman apa?
Lu habis dari salon di mana? Terus gimana? Ih, bagus cara ini lu. Udah sampai di situ. Lu sama siapa sekarang? Ya. Dan sebagainya. Jadi mereka hanya membahas hal-hal fisik. Batinnya, jiwanya tidak. Makanya bilang, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Connecting people. Tapi connecting people, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Jadi fisik tidak ada kehangatan batin lagi. Jadi gaji ASN kecil itu disengaja memang. Gaji ASN kecil itu disengaja. Kalau Bapak tadi bilang 4 juta, itu lebih gede dari gaji saya waktu baru lulus. Kecil. Nah, disengaja. Ini permainan psikologi. Supaya kreatif si manusia, orang itu, yang ada di suatu institusi, akan terdorong untuk memenuhi kebutuhannya. Dia berbicara per hari, per minggu, per bulan, dan akhirnya apa? Menabung untuk hari tua. Dia akan terdorong tanpa disadari. Karena apa? Sudah diajarin di sini. Dia akan mencari celah. Ibarat air. Di sini ditutup, dia akan cari jalan lain. Makanya yang ada di depan dia pasti itu yang dikerjakan. Itu. Makanya guru misalnya, dia cari tambahan dengan apa? Lesin anak. Lesin, ya. Supaya laku misalnya. Misalnya. Apa yang mau diujian kan? Ya, di dalam latihan-latihan contoh soal. Dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Maksudnya diajarin. Tidak dikasih tahu. Tapi, kemarin ada kan? Nah, satu generasi atau periode yang tes ini, angkatan berikutnya, ini udah akan jadi, Aduh. sana aja. Ya kan? Sana aja. Ini kan masalah apa? Tuturi handaian, ngikutin apa yang sebelumnya. Gitu. Sama juga dengan kita-kita. Kita mengikuti apa orang tua kita. Makanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Tetapi sekarang buah jatuh betul-betul jauh dari pohonnya. Kenapa? Kok bisa? Karena tidak ditemukan lagi dari atas pohon. Adanya di supermarket. Berantakan. Iya juga. Aku seneng kalau Bang Dharma. Iya juga. Iya juga. Nggak Biasanya salah. serius terus gitu ya. Jadi enggak. Itu saya pernah itu jadi inspirasi gara-gara apa berantakan itu kan karena banyaknya barang di ini. Jadi sekarang saya nggak pernah belanja lagi di supermarket. Nggak pernah ke Indomaret itu nggak pernah Mas? Ya, Ke Indomaret? kalau ada yang minta Pulsa. transfer dong, Oh. mau bayar apa buat makan, nah, ya udah jalan ke itu. Saya nggak pakai m-banking soalnya. Dan saya juga hanya punya satu. Itu pun hanya untuk ya ini aja. Mungkin suatu saat saya udah nggak akan pakai lagi. Karena saya tidak mau mengikuti payment ID. Oh, oke. Itu adalah digital prison. Oke. Jangan coba-coba pakai digital ID ya. Semua. Jangan pakai keris. Sama aja itu. Bahasanya doang. Hah? 2026 pasar di Jakarta pakai kiri. Semuanya kan. Berarti kan ada jadwalnya. Iya. Kenapa dia ikutin jadwal? Terus kalau mau beli sesuatu mereka jualannya pakai kris, mereka kadang udah nggak ada yang mau cash loh. Ya biarin. Oh, berarti nggak beli. Dia yang mampus atau kita yang mampus? Oke. Makanya tanah yang ada mulailah nanam sendiri. Itu maksud saya lepas dari Iya, sistem. itu berarti oke, Jangan iya. sampai urusan kampung tengah kita Tergantung. mengalahkan iman kita, lalu mengalahkan menghilangkan free will kita, kebebasan kita. Gitu. Jangan mereka menentukan menu kita, karena dari situ apa? Aksesnya nanti mereka menentukan hari ini kamu boleh beli belanja ini, tidak boleh yang ini. Nanti dengan alasan kesehatan, wah kami harus mengontrol kolesterol Anda dan sebagainya. Iya. Jadi akses sudah detail. Beli ini, buat beli kol, hanya boleh beli Indomie atau beli apa. Mereka tentukan. Hanya boleh belanja 2 kilometer dari rumahmu. Yang ada kita muter. Mau pergi ke bandara, nggak bisa. Kenapa? Jaraknya lebih dari 2 kilometer. Gitu. Iya. Kita mau beli bensin. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau solar, tunggu 3 hari lagi. Kalau mau ini, ya adanya ini. Jadi akses itu dipegang oleh mereka.
pengkondisian gitu. Iya, Cok. Semua kehidupan ini chipcon. Ya. Kita juga ketemu di sini chipcon. Besok ya jam segini ya, itu chipcon. Jadi kita sendiri sudah melakukan operasi intelijen. Jadi operasi intelijen itu ya chipcon. Kalian, makanya kita diajar apa? Planning, organizing, actuating dan controlling. Sadar nggak kita kalau hidup kita juga di planning sama mereka, diorganize sama mereka, lalu kita disuruh melaksanakan, lalu mereka kontrol punya kehidupan kita. Jadi kita sebenarnya hidup dalam skenario agenda politik global, yaitu agenda Great Reset. Great Reset. Great Reset. Great Reset ya. Itu. Ini semua. Saya selalu bawa gini supaya apa? Meyakinkan orang bahwa apa yang saya sampaikan dasarnya ini. Ya. Dokumen-dokumen lain ada. Ya. Ada semua. Ini yang akan terjadi. Dan Ini di Cina udah dijalanin ini. iya, Cina itu Smart Cina cities itu kan udah dijalanin di Cina. Cina itu dijadikan Proxima. Oh, Jadi dia dijadikan role model. Karena China penduduk terbesar di dunia. Nah ini Mbak. Ini nanti digitalisasinya. Ini. Makanya kenapa seluruh negara kita dipaksa mengikuti Digital identity. bukan. Diawali dengan apa? Pasar bebas. Untuk pasar bebas terjangkau perlu ada dunia cyber, dunia maya. Supaya kita bisa order langsung ini. Dan pelan-pelan mereka step by step. Dan sekarang sudah mendekati kepada endgame. Endgame-nya di mana? Di digital ID. Makanya kenapa kemarin COVID ada identitas digital ID. COVID ada ID-nya kan? Nah itu. Itulah kenapa Kominfo berubah jadi Komdigi karena sukses. Sukses apa? Ngecap hoax. Oh, oke. Dan ada salah satu menterinya yang bermasalah dalam BTS, ya, tower itu mengatakan kalau pemerintah mengatakan hoax, ya hoax. Berarti apa? Dia menjadi Tuhan Turut. bagi rakyat. Menurut ya. Menurut. Enak aja. Itu. Gitu, ya. Jadi semua platform nanti di sini. Ya, supaya semua tahu, ya. Mumpung saya masih bisa ngasih tahu. Gitu. Karena suatu saat kalau saya sudah tidak bisa dipanggil, bisa akses lagi, ya sudah. Berarti kita berhadapan dengan ini. Makanya sebelum ada apa-apa, berkomunitas. Iya, makanya kita bikin komunitas kan sekarang. Ya, berkomunitaslah terus ada waktu gathering untuk apa? Untuk menyamakan ini. Setelah itu apa? Udah paham? Go. Gitu. Teman-teman yang mau join di komunitas Kesemandungan dan Dharma Pongrekut, silakan nanti hubungi saya ya. Kita akan bikin komunitas. Apapun yang terjadi ke depan, mudah-mudahan dari komunitas itu kita bisa saling membantu satu sama lain ya. Jadi di situ biasanya nanti juga banyak hal-hal yang dikirim misalnya ada Dharma Pongrekut. Ya Bang, tapi kalau misalnya ngomong soal tahun gitu kan, kira-kira tahun berapa sih microchip itu akan benar-benar Ini berproses sejak COVID kemarin, COVID-19 ya nih. Ini adalah pintu masuk tuh COVID. ID itu 5G. Tuh. Ini apa di sini, Mbak? Apa nih? Baca. Betul. Yang mana nih? Ini mapping. Deep State Mapping Project. Mapping Project dari Deep State. Jadi ini adalah proyek, bukan penyakit. Masa ada namanya penyakit COVID? Ya. Kenapa nggak burut 19? Kan itu. Nih, siapa yang punya ide? Korin, dari mana nih? Rockefeller. Ada Henry Kissinger. Itu memang sudah bagian tuh main baby boomer. Baby Gitu boomer. kan. ya? Ceritain konsep makan 3 kali. Semua, Ya. termasuk sistem pendidikan, termasuk merubah pengobatan kesehatan natural remedy menuju ke menjadi medis berbasis obat. Kalau natural remedy, tubuhmu dapat menyembuhkan diri sendiri dan dipercepat atau disupport oleh segala sesuatu yang ada di alam. Iya. Bukan herbal loh ya. Ya. Jangan salah, karena herbal itu adalah ekstrak. Yes. Kalau ekstrak pasti ada
perekatnya. Ada residu. Perekatnya. Itu ya, semua itu. Saya belajar Nih. itu memang. Loh, D, semua. Ya, dissolution, the great reset. Broke mind, ya. Broke mind. Ini adalah agenda Great Reset. Reset. Nah, itu tadi yang itu Great. Yang ada di sini. Iya. Tapi ini semua permainannya. Kalau bilang Cina tadi Cina, itu Iya, proxy. Iya. Oke, ya. Karena waktu saya kemarin di Cina tuh memang semua kayak apa ya? Kayak kamera tuh beneran ada di setiap sudut tempat. Jadi kayak nggak Saya mau bisa- kasih ini ke Mbak biar nanti Mbak di tempat lain silakan lah. Jadi kita tuh jangan terpusat kepada saya. Jangan terpusat kepada saya, tetapi masing-masing Aku akan pelajari semuanya Ya. lagi. masing-masing kita itu mulai sosialisasikan gitu. Karena kalau terpusat misalnya hanya di sayanya ada apa-apa, jangan sampai yang lain mati. Oke. Jadi maksud saya supaya jamur tuh di mana-mana gitu. Gitu. Sehingga mereka bingung nih yang mana dulu. Gitu. Ya, bikin komunitas. Ya. Bikin komunitas tapi siapkan orang-orang yang punya hati. Gitu. Untuk menyelamatkan orang lain. Kalau orang itu masih memikirkan keselamatan dia saja, maka itu tidak akan lama bertahan. Hanya senang euforia kumpul-kumpulnya. Yes. Tapi begitu digas, akhirnya apa? Hilang satu-satu. Ya, kita jangan takut. Satu orang bisa merubah dunia. Ya. Bukan hitungan satunya, tapi hitungan kekuatan dia yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Itu. Nah, kita karena sains, karena empirik itu disuruh berhitung secara kualitatif. Kuantitatif. Kuantitatif. Itu. Sementara kalau bicara kuasa Tuhan, infinity itu Kualitas. kualitatif. Ya. Jadi dunia itu Indonesia suka ngurus. Oh ini. Hitung-hitung kuasa Tuhan. Durhaka lu gue bilang. Gitu. Iya dong. Itu. Apalagi? Nanti Bitcoin katanya Pak Dharma. Nanti Bitcoin gimana? gimana? Udah deh, sekarang ini. Bagian dari sistem apa enggak? Bagian dari sistem. Karena dia tidak akan ada kalau nggak ada cyber. Titik. Iyalah. Gak usah pusing-pusing. Dia nggak akan ada. Jangan termakan dengan propaganda atau promosi daripada influencer. Semua ada udang di balik batu. Influencer tidak akan bekerja kalau tidak ada keuntungan buat dia. Atau dia sedang memperjuangkan untuk untungnya dia. Udah. Karena selama dia menggunakan internet, maka itu akan hilang dalam waktu sekejap. Sekarang, suruh banyak-banyak orang, pancing aja dulu. Setelah datang, brut mati internetnya. Cari, uang gue mana? Uang yang mana? Hilang. Akhirnya apa? Makanya Great Reset apa? Semua di reset. Udah deh. Daripada ribet-ribet mikirin itu. Ya. Makanya ada kawan-kawan saya. Yang dulu sama-sama ikut berjuang. Dia hobinya ke digital. Dia sekarang lagi rame untuk digital. AI. Saya sedih. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa tubuh kita, semua manusia akan didigitalkan. Menjadi transhuman. Itulah kenapa terjadi pemaksaan mandatori untuk memasukkan sesuatu ke dalam darah kita dengan menggunakan jarum. Saya nggak tahu apa namanya. Iya. Tidak akan ada pemaksaan kalau tidak ada tujuannya.